Hi guys, it's Andrea. And Wijaya here. Welcome to our channel, Before You Sleep. Mengulas kembali cerita sebelumnya, ketika Tante Vika dipastikan membawa sosok lain di dalam dirinya, diadakanlah ritual pengusiran setan. Namun, sepertinya ritual itu belum tuntas. Akhirnya sosok yang ada pada dirinya marah dan gak terima jika harus berpisah dari tubuh yang dirasukinya. Safira mendapati ibunya bertingkah aneh, dan ketika dia menyadari kalau yang ada di depannya itu bukan sepenuhnya ibunya, dia berlari mencari bantuan. Ia pun bertemu guru ngajinya yang hendak berangkat ke masjid, dan saat itu juga diadakanlah ruqyah. Buat para noise yang baru bergabung, pastikan kalian sudah dengar part satunya ya. So, just tonight, in the middle of the night, let's start it. Awalnya semua hal berjalan baik. Mereka menganggap semua usaha yang udah mereka lakukan selesai di sini. Setelah kenaikan kelas, Safira dan keluarganya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya yang berada di daerah Sumatera Barat. Karena mereka berencana ingin menghabiskan libur panjang di sana, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dengan membawa kendaraan sendiri. Sepertinya mereka benar-benar butuh suasana baru, dengan udara yang sejuk, pemandangan yang membuat perasaan nyaman. Berharap semua ini bisa membayar semua kesulitan yang mereka lalui sebelumnya. Tibalah mereka di rumah nenek. Meskipun nenek sudah lama tiada, tapi Safira masih sedikit mengingat masa-masa indahnya bermain bersama. Dulu, rumah ini selalu ramai, tapi sekarang hanya ditinggali adik bungsu dari Om Arman. Di sana mereka disambut hangat oleh sanak saudara. Tak sedikit yang berpikir Om Arman ini sudah sangat sukses di tanah perantauan, dan banyak dari mereka yang ingin ikut singgah ke Jakarta untuk mengadu nasib. Salah satunya Om Ade. Bilo tiba. Kapan datang? Buka bara kok. Subuh dah. Jam berapa ya? Subuh lah bang. Mantap. Ajak Iwang Ambo lah ke Jakarta tuh. Ke Raja Josanang. Ajaklah anak laki saya ke Jakarta, biar kerja enak. Sambil ketawa, Om Arman menjawab. Jangan disangko Karajo ini ndak beban. Jangan dianggap pekerjaan di sana enteng. Jangan kecean indak bisa. Sadonyo bisa dipelajari. Nan pantiang kamauan. Jangan bilang nggak bisa dulu. Apapun bisa dipelajari, yang penting ada kemauan. Iyo dah. Nanti den beri kabar. Nah, yo jangan lupa wan. Ayah Safira ini bisa dibilang memang udah sukses di rantau. Dia adalah salah satu bos tekstil yang dagangannya terbilang laris. Dan pelanggannya bukan kaleng-kaleng loh. Karena toko tekstilnya sudah cukup terkenal di kalangan artis dan pejabat. Gak heran sih kalau banyak yang iri. Iya, seperti kata pepatah, semakin tinggi kita berada, semakin kencang angin menerpa. Terhitung sudah 3 hari mereka di sana. Mereka gak mau menyanyiakan waktu berlibur dan segera pergi ke tempat wisata yang bagus. Salah satunya Candi Muara Takus. Dari Payakumbuh ke tempat wisata itu memakan waktu sekitar 6 jam perjalanan. Jauh juga ya? Lumayan. Di sana dia nggak ke satu tempat wisata terus pulang. Jadi dia sempat stay juga untuk ke beberapa titik wisata di sana. Tante Pika ngeliat Safira kali ini benar-benar kecapean. Sampai di perjalanan pulang dia ngeliat anaknya tidur di mobil. Bangun-bangun udah sekitar jam 5 sore. Dengan posisi kepala masih menyandar ke jendela mobil, Safira ngeliat ke arah luar. Ada satu orang wanita tua yang badannya sedikit membungkuk, melihat ke arah jendela mobil tempat Safira duduk. Fira mengernyitkan dahi dan langsung membenarkan posisi duduknya jadi tegap. Katanya, nenek itu gak melepaskan pandangannya meski mobil Safira udah jauh melewatinya. Setelah tiba di rumah, Safira turun dari mobil lalu menutup pintu. Dan dia menyadari sesuatu. Kalau ternyata kaca mobilnya cukup gelap dan gak nerawang. Tapi dia yakin pandangan nenek itu seakan-akan
sedang bertatap mata dengan Safira. Gak mencoba buat mikir yang aneh-aneh, karena di sana dia niatnya berlibur. Dia coba buat positive thinking kalau ada beberapa orang yang emang penasaran lihat mobil masuk ke desa. Keesokan paginya, Tante Vika bangun lebih awal untuk membantu adik iparnya menyiapkan sarapan. Sebentar nih, nak ambil pesanan lauk dulu. Sebentar kak, aku ambil pesanan ikan dulu, ucap Tika. Di tengah kesibukannya memasak, samar-samar Tante mendengar teriakan penjual roti keliling. Karena penasaran, dia bergegas keluar melalui pintu dapur belakang rumahnya. Tante Vika melihat ada seorang nenek, usianya sekitar 70-an, mengenakan kebaya hitam dan kain jarik sambil menjajakan perdagangannya. Roti randang nyoni, suara nenek itu tiba-tiba mengagetkan lamunan Tante Vika. Dia jualan tapi pakai kebaya. Iya, tapi bukan kebaya payet yang ada motif-motifnya gitu. Oke. Apa ya, kayak kebaya kutu baru guys, yang sering dipakai nenek-nenek zaman dulu. Bara cek nek, satunya berapa nek? 5.000. 5.000. Nenek itu memperhatikan dari atas sampai bawah yang tengah sibuk merogoh kantong celananya. Sabantar nek, ndak ada pitiah ketek. Dia berniat masuk ke dalam untuk mengambil uang kecil. Ketika berbalik badan, samar dia mendengar nenek itu bilang, "Inyo nio tate bersama kau. Dia tetap ingin bersamamu." Dia menoleh sedikit sambil tetap berjalan. "Elok-elok nak, hati-hati nak," ucap nenek itu. Tak menggubris ucapan nenek itu, Tante Vika tetap ke dalam untuk ambil uang kecil. Tapi saat dia balik, dia kaget karena dia gak mendapati lagi nenek yang tadi duduk di anyaman bilik belakang rumahnya. Tika yang udah balik manggil kakaknya dari dapur. "Nek, mana tuh?" "Kak, lagi ngapain?" Vika menjelaskan hal menjengkelkan yang terjadi. Padahal dia benar-benar mau beli rotinya. Ya, karena dia mau mencicipi rasanya. Tapi Tika yakin baru kali ini dia mendengar pedagang roti itu lewat kampungnya. Cuma ya gak menutup kemungkinan pedagang itu menjajakan rotinya dari kampung sebelah. "Nanti Ambo belikan roti randangnya nih. Ambo suka belanja di pasar tradisional," kata Tika. Tapi ini bukan perkara roti. Dia masih memikirkan ucapan nenek tadi mengenai dia tetap ingin bersamamu. Hati-hati ya nak. Setelah beberapa hari mereka berada di kampung halaman, Om Arman dapat message dari pelanggannya yang bertanya, kenapa sih beberapa hari ini tokonya tutup terus? Membaca hal itu, Om Arman langsung telepon anak buahnya dong. Cukup mengejutkan, dia mendapatkan laporan kalau beberapa hari ini 2 ruko Om Arman mendapatkan teror. Pertama, ketika Fajar ingin membuka toko, dia melihat tokonya basah di bagian teras dan aspal toko depannya. Jelas ini bukan karena hujan, karena yang lain aja gak ada bercak becek. Dan malam harinya emang gak lagi hujan. Dia masih positive thinking dan ngira itu air dari terpal yang terpasang. Hari selanjutnya, di ruko yang kedua, dia menemukan kembang kuburan yang kelihatannya sengaja ditabur di depan tokonya. Dia cukup panik sih. Dan dia tetap nge-keep masalah itu dan gak langsung memberitahukan ini kepada bosnya, karena dia gak mau membuat khawatir Om Arman. Jadi dia berniat untuk menceritakan hal ini ketika Om Arman kembali dari kampung. Tapi hari ketiga, dia menemukan ada tanah yang berantakan di depan tokonya. Buru-buru dia sapu dan bersihkan. Fajar menduga tanah itu adalah tanah kuburan. Fajar ini bisa dibilang kepercayaan Om Arman. Dia udah cukup lama kerja sama Om Arman, dan kedua tokonya ini yang jaraknya gak begitu jauh, kuncinya tuh dua-duanya Fajar yang pegang. Jadi setelah buka toko sekitar jam 8-an, akan ada karyawan lain yang ditugaskan melayani pengunjung. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Fajar menemukan kepalan kain yang sudah lusuh dengan tulisan aneh yang di tengah-tengahnya ada terdapat nama lengkap Tante Vika. Kain itu ada di mana? Menurut keterangan Fajar, kain itu ada di selokan depan toko pertamanya. Sedikit gambaran ya,
Ruko Om Arman itu bukan yang di gedung atau pertokoan kayak Tanah Abang, tapi kayak ruko yang ada di pasar kain pinggir jalan gitu. Nah, mendengar hal ini, Om Arman tuh benar-benar kelimpungan. Yang tadinya liburan mereka masih sisa berapa hari, langsung dipangkas. Dan mereka merencanakan pulang hari itu juga. Mereka memerlukan waktu sekitar 2 hari 1 malam kalau naik mobil pribadi. Tapi karena keadaannya cukup mendesak, Om Arman memutuskan untuk pulang naik pesawat. Saat itu, Om Arman gak banyak menjelaskan ke Safira dan Tante Vika. Mereka hanya sekadar tahu kalau saat ini ada hal yang gak beres menimpa tempat usaha Om Arman. Meski rasa penasaran terus menghantui Tante Vika, dia mengurungkan niatnya untuk bertanya lebih dalam. Setelah sampai, Om Arman baru menceritakan yang terjadi pada tokonya. Tante Vika akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan ke ahli spiritual untuk mengusir aura negatif yang ada pada tokonya. Datanglah, panggil saja Pak Chandra. Setelah ditelusuri, Chandra meyakini yang mengirim teror ini orang yang gak jauh dari kehidupan pribadi Arman. Dan diduga orang tersebut melakukan ini tidak lain karena persaingan bisnis. Chandra meminta dalam waktu dekat mengizinkan dia untuk datang ke rumah Arman. Dan dia ingin mengecek aura di sekitar rumahnya. Dan benar aja, ketika Chandra datang untuk melihat-lihat, ia meyakini bahwa di halaman rumahnya sudah ditanami buhul. Arman penasaran, kenapa istrinya yang menjadi target incaran orang-orang itu? Kenapa bukan dia sendiri? Chandra meyakini bahwa Vika bisa menjadi titik lemah Arman. Dan yang gak disangka, emang bisnis Om Arman ini mulai melonjak setelah dia nikah sama Tante Vika. Tapi ya kan namanya rezeki, kita gak pernah tahu kapan kita naik, kapan kita turun. Roda terus berputar kan? Namanya orang iri. Ternyata ada jenis sihir yang bekerja setelah benda sihirnya itu dikubur ke dalam tanah. Singkat cerita, setelah pencarian panjang, dia menemukan jimat yang ditanam di dekat pohon rambutan. Bentuknya berupa kain yang bertuliskan simbol dengan tulisan aksara dan ada gambar pedangnya gitu. Yang di tengah-tengahnya ada nama lengkap Tante Vika. Bener-bener gak dikasih napas. Makanya, malam harinya Tante Vika kesurupan dan benar-benar di luar nalar. Semua bohlam yang ada di rumah Tante Vika itu pecah sampai akhirnya gelap gulita. Benar-benar sekuat itu sih energinya. Di waktu yang tepat, Pak Chandra datang karena sudah menduga akan terjadi hal yang gak beres. Pada akhirnya, Tante Vika ini diberi energi, yaitu pagar gaib. Hal ini dapat membentengi diri seseorang, sehingga gangguan dari makhluk halus, ilmu hitam, dan lain-lainnya bisa teratasi. Dan tahu nggak, kenapa kerasukan itu bisa terjadi berulang kali? Kenapa tuh? Ibarat rumah yang udah kemasukan maling, harusnya pengalaman pertama aja tuh bisa bikin si pemilik rumah itu buat penjagaan agar rumahnya itu lebih aman. Tapi kalau enggak ya, memungkinkan maling yang sama akan masuk lagi. Ya tentunya karena si maling itu udah tahu seluk-beluk rumah kita. Kurang lebihnya sih begitu. Santet ini tuh telah menjadi budaya yang berakar cukup kuat di masyarakat Indonesia. Gue sendiri yakin sih, jika ancaman sihir itu memang benar adanya. Terlepas percaya atau nggak percaya, kita kembalikan lagi kepada setiap pendengar. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Tante Vika sempat mengalami sakit yang tidak bisa dibuktikan secara rasional ataupun medis. Hingga usaha Om Arman sedikit demi sedikit habis tak tersisa. Tapi kabar baiknya keluarga kecil mereka kini bertambah 2. Walaupun hidup lebih sederhana, sekarang mereka merasa cukup dan lebih tenang. Om Arman pindah ke kesibukan lain. Dia tetap berdagang meski hanya dari event ke event. Oh iya, flashback kejadian sebelumnya ya. Karena memutuskan untuk pulang dengan pesawat, akhirnya Om Arman meminta bantuan Apam, saudara laki-laki Om Arman, untuk membawa mobilnya ke Jakarta. Di perjalanan menuju Jakarta, Apam ini mengalami banyak banget kesulitan. Salah satunya mobilnya sempat mogok, ganti ban 2 kali. Sampai yang terakhir, ada burung yang menghantam kaca mobilnya dengan sangat keras. Beberapa tahun kemudian, info dari Safira
orang yang ngerjain keluarganya ini tuh gak seberuntung keinginannya. Istrinya meninggal, dan dia gagal membesarkan usahanya. Ya, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Mbak Kuntinya udah keluar tuh. Aku harap iya ya. Tapi tenang aja. Kalau kamu lagi dengerin podcast ini sendirian, maka setelah ini, kamu akan merasa ditemani.